Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman semua, rekan-rekan semua, jumpa lagi di channel Zen Institute. Kali ini saya tidak akan membahas materi-materi bahasa Arab. Di video kali ini saya akan membahas atau membacakan dan menerjemahkan sebuah kitab yang berjudul Fanu Tarbiyatil Atfali fil Islam. Ini mendidik anak usia dini dalam Islam. Kitab ini atau buku ini ditulis oleh Muhammad Said Mursi. Baik teman-teman, langsung saja saya bacakan, kemudian terjemahkan. Dan kita awali dengan bab Khosaisus Tifli, yaitu karakteristik anak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna marhalatat tufulati ta'tabiru ahamma marhalatin fi hayatil insan. Sesungguhnya fase anak-anak dipandang atau merupakan fase terpenting dalam kehidupan manusia. Fafiha bidayatut tashkil wa takwin. Karena pada fase tersebut terdapat atau merupakan awal pembentukan, baik itu pembentukan fisik maupun psikis. Wa 'alaiha sayakunu al-insanu ba'da dzalika sawiyan aw maridon. Nah, oleh karena itu bergantung pada fase inilah seorang manusia nantinya akan menjadi manusia yang baik atau normal, au maridon, atau manusia yang tidak baik. Istilahnya di sini maridon, memiliki penyakit, terutama penyakit mental. Fajami'ul amrodi an-nafsiyah, maka seluruh penyakit nafsiyah, penyakit psikis, tunsi'u natijatan tisu'i fahmi tabi'ati hadhil marhalati wa mutatallibatiha. Seluruh penyakit mental muncul atau lahir karena kesalahpahaman kita terhadap watak atau karakteristik fase ini. Wal ghadabu wal khaufu wal intiwa'u wat tabawwulu alla iradi wasyijar wal kizbu wasaraqatu wa ghairi dzalik min amrodin. Pemarah, penakut, egois, sifat yang lainnya. At-tabawul al-irodi di sini, at-tabawul al-irodi di sini maksudnya suka atau sering ngompol atau pipis ketika tidur, wasyijar dan sering bertengkar, wal kidbu dan sering berbohong, wasarokotu bahkan mencuri, dan sifat-sifat yang lainnya yang merupakan penyakit mental itu tansya'u muncul atau lahir fi bidayati hadhil marhalati in usia ila tifli fiha. Itu bisa muncul pada awal fase ini jika anak-anak diperlakukan tidak baik, walam yu'amal al-mu'amalah at-tarbawiyah as-salimah, dan tidak diberlakukan interaksi edukatif yang baik. Walidza fanahnu nakhussu hadhil marhalata bizikri duna baqiyatil marahil as-sinniyah al-ukhra. Oleh karena itu kami, penulis, mengkhususkan fase ini, yaitu fase at-tufulah, dan tidak membahas fase yang lainnya.
Walakinnana nu'akkidu ala anna hadhil khasaiso ghairu mustana'atin inda ba'dil atfal. Namun, kami menegaskan bahwa yang dimaksud dengan karakteristik pada fase marhalah tufulah ini atau fase anak-anak atau anak usia dini ini, wairu mustona'ah, bukan karakteristik yang artifisial atau direkayasa, inda ba'dil atfal, yang diberlakukan pada sebagian anak. Bal innaha tadullu ala anna hadza tifla sawiyun wa tabiyyun. Akan tetapi al-khosais atau karakteristik di sini menunjukkan bahwa seorang anak normal atau natural aslinya seperti itu. Wa in atadzalika 'alal murabi bi ba'did doror. Dan jikapun berhadapan seorang pendidik pada sebagian perilaku anak-anak yang membahayakan. Contohnya pemasalan atiflu hatta siti sanawatin la yumayyizu baina shawab wal khata'. Contohnya ketika anak pada usia 6 tahun, mereka tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah. Falidzalika qad tajiduhu yad'u yadahu fil ma'i as-sakhini aw yad'u yadahu 'alan nari liyastakshifa hadzal majhula binisbati lahu. Dan oleh karena itu, seorang anak dapat kita temui ada anak yang menyimpan atau menggerakkan tangannya pada air yang mendidih atau menyimpan tangannya pada api karena mereka sangat ingin tahu terkait dengan air yang mendidih atau api tersebut. Fala buddha an wa'amila at-tifla ala annahu tiflun ghairu mudrikin. Nah, maka jika itu terjadi, kita harus berinteraksi dengan anak tersebut dan memandang bahwa anak tersebut merupakan seorang anak yang belum memiliki pengetahuan. Wa anna ma yaf'aluhu tabiyyun fi hadis sini fa'alaina faqat an-nursyida wa nuhdhiba hadis sifah. Dan apa yang mereka lakukan itu tabi'i. Artinya memang natural seperti itu. Terlepas atau tidak berkaitan dengan benar dan salah. Memang karakter atau wataknya seperti itu. Fi hadis sini. Pada usia 6 tahun. Maka oleh karena itu, fa'alaina faqat an-nursyida wa nuhdhiba hadis sifah. Kita wajib mendidik dan mendisiplinkan anak ketika anak memiliki sifat tersebut. Wa nuhawila huna at-ta'arruf ala hadhihi sifat wa tilkal khasa'is al-mumayyizah lil atfal. Kita harus mengusahakan untuk mengenali secara mendalam sifat-sifat atau karakteristik anak yang sangat unik. Setelah itu, di sini penulis menuliskan beberapa karakteristik anak-anak. Kita bahas dulu yang pertama. Karakteristik yang pertama, seorang anak itu kasratul harokati wa adamul istiqrar. Anak-anak itu sering bergerak dan tidak bisa diam.
Fatiflu yataharraku kathiron wala yajlisu fi makanin wahid li fatratin tawilah. Anak-anak sering kali bergerak, aktif bergerak, dan tidak bisa duduk pada satu tempat yang sama dalam waktu yang lama. Berkaitan dengan ini, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul araqatus sabiyyi fi sigharihi ziyadatun fi aqlihi inda kibarihi. Rawahu At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa aktifnya anak ketika ia masih kecil adalah ziyadatun fi aqlihi, merupakan tanda ada kelebihan pada akalnya. Inda kibarihi, ketika dia sudah besar nanti. Innal harakatal katsirah wal la'ba ad-daima wa adamal istiqrar wa su'ud wan nuzula wa ghairi dzalik yazidu min zaka'it tifli. Di sini penulis menjelaskan bahwa aktifnya anak sering bergerak ke sana sini dan tidak bisa diam, itu menunjukkan bahwa adanya perkembangan yang sangat tinggi pada kecerdasannya ketika mereka besar nanti. Amal akhar alladzi la yataharraku wa yajlisu daiman wahidan bi ahadil arkani bahwa ghairu sawiyyin. Justru jika anak-anak pada fasenya jarang bergerak dan sering duduk di satu tempat pada waktu yang lama, itu dipandang anak yang tidak normal. Wa ghaliban ma sayusobu ba'da dzalika bil intiwa wal kibdi wal khaufi wal khajali natijatun lidzalika. Nah, jika anak tidak banyak bergerak, tidak aktif, maka kemudian anak itu dapat menjadi pribadi atau memiliki kepribadian yang egois, menindas atau sering merundung, dan penakut, bahkan pemalu. Itu semua karena atau diakibatkan oleh dia tidak banyak bergerak. Walakin hunaka ba'dul asya allati tusaidu fi tahdhibi wa fi tahdhibin wa tarsyidi harakati tifli al-katsira fi hadhil marhalati wa minha. Nah, di sini disebutkan, tetapi terdapat hal-hal yang dapat membantu untuk mendidik dan membimbing perkembangan anak atau pergerakan anak atau aktifnya anak-anak. Pertama, apa yang bisa membantu kita dalam mendidik dan membimbing anak ketika mereka tidak bisa diam atau sangat aktif. Pertama, antuhawila al-um antashghala firaghahu ma'aha fi a'malil baiti li'an. Di sini penulis menyebutkan bahwa salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk mendidik anak ketika mereka aktif adalah ibu atau orang tua itu mengarahkan anaknya supaya menyibukkan diri dengan pekerjaan-pekerjaan rumah. Seperti nanti dijelaskan ya. Li'anna nafsa, karena diri umuman illam tashghalha bitta'ah saghalatka bil maksiyah. Karena seseorang itu secara umum
Jika tidak disibukkan dengan hal-hal yang merupakan ketaatan, maka ia akan disibukkan dengan kemaksiatan atau hal-hal yang tidak baik. Fatiflu kadzalika illam tashghalhu illam tusghilhu bima huwa mufidun sayufrighu taqatahu bima huwa ghairu mufidin. Di sini disebutkan bahwa begitu juga seorang anak, jika mereka tidak disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, maka bisa jadi mereka menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang jika mereka disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, mereka akan fokus dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu maksudnya. Fal ummu tuhdiru tobakon saghiron wa tatlubu minhu ayyughsila syarabahu aw malabisahu liyata'awwada 'alal i'timadi 'alan nafsi wa kadzalika yurattibu adawatahu wa malabisahu wa hujratahu qadral imkan. Ini contohnya seorang ibu bisa mengarahkan anaknya supaya membersihkan bajunya, merapikan bajunya, kemudian merapihkan alat-alat mungkin mainannya, dan seterusnya. Usaha yang kedua yang bisa dilakukan oleh orang tua ketika menghadapi anak yang aktif atau tidak bisa diam adalah al-ishtiraku fi ahadil andiyah. Nah, ini untuk anak yang sudah agak besar ya. Jadi kita bisa menyibukkan anak-anak kita dengan memasukkan anak kita ke klub-klub yang di sana seorang anak bisa meluapkan energinya. Filo mbatimma dalam sebuah permainan ya, atau dalam sebuah kegiatan. Khosotan al-abu al-anifah allati ta'uduhu asyaja'ah wastiqoh bin nafsi, terutama permainan-permainan atau kegiatan-kegiatan yang mengandung semangat yang memberikan sifat keberanian dan percaya diri. Di sini penulis menyebutkan contohnya adalah hal karate seperti karate, taekwondo, kungfu, dan gulat. Selanjutnya, usaha yang bisa dilakukan oleh orang tua ketika menghadapi anaknya yang aktif atau tidak bisa diam adalah ziyaratul aqarib, mengunjungi kerabat, wal asdiko atau andai taulan, teman-teman, wal jiron atau tetangga, miman lahum abnaun, yang terdapat anak-anak fi misli hadis ini, yang seusia dengan anak kita contohnya. Fayal abu atiflu ma asdikoin lahu fi sinnihi yufarrigu ma'ahum toqotahu ala ayuro'a ikhtiyarul aqarib wal asdiko wajiron as-solehin alladhi yurobbuna abna'uhum alal qiyami as-salimah wal akhlaq al-fadilah li alla yasma'a ma tamna'hu anhu min alfadin badhi'ah ghairiha min fasidil akhlaq. Dengan cara itu anak-anak bisa bermain dengan anak-anak yang lain yang anak-anak yang lain itu merupakan hasil bimbingan dari orang tuanya yang baik. Dengan itu anak-anak akan terhindar dari misalnya hal-hal yang tidak patut didengar seperti bahasa-bahasa yang kasar atau kotor.
Walidha yumna'u atiflu minan nuzul li syari'i ma aqronis su'i. Oleh karena itu, seorang anak tidak boleh diizinkan berpergian, misalnya jalan-jalan bersama temannya yang tidak baik. Au sima'i televisiun daiman, atau sering menonton televisi, jarang berinteraksi dengan anak yang lain. Li'anna dzalika yufsidu ma tuhawilu islahahu. Karena banyak menonton televisi dapat merusak apa yang kita usahakan, hal-hal baik kepada anak tersebut. Yang terakhir, pada karakteristik anak yang pertama, yaitu sering atau aktif bergerak dan tidak bisa diam, adalah usaha, yaitu al-fushatu wal khuruju lil muntazihat walau marrotan kulla usbu'in alal aqal, yaitu memberikan ruang atau meluangkan waktu bepergian, jalan-jalan, liburan, walaupun 1 kali dalam 1 minggu paling tidak. Nah, teman-teman, itu saja untuk video ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jika teman-teman ingin mendiskusikan hal-hal yang tadi sudah saya bacakan, silakan ditulis di kolom komentar, atau jika ada saran, kritik, atau pertanyaan juga bisa ditulis di kolom komentar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.